Bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa, amin. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati setiap hidup kita dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan hati yang baru. Dan pada sore hari ini kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan. Kita mau ingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita harus selalu bersyukur. Kalau kita diberkati kita mau bersyukur. Kalau kita diproses sama Tuhan, mari kita mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bawa ucapan syukur kita pada Tuhan, bawa kerinduan kita buat menyembah Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini, amin. Mari bawa naikkan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan kesempatan buat siap kami datang kepada Engkau Yesus. Kami bawa hati dan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Mari layakan dan kuduskan kami Yesus. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah Engkau. Yesus ditinggikan. Yesus dimuliakan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu Yesus. Ini hatiku mau berjumpa dengan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat semua yang Tuhan berikan, untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami, buat segala berkat-Mu, pendidikan-Mu Tuhan. Ajar kami bersyukur. Mari mengalir atas kami Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik bagiku. Yesus bawa pemulihan di hidupku Tuhan. Rasa syukur kami bawa kepadamu. Engkau dimuliakan Yesus. Ditinggikan Tuhan. Engkau segalanya di hidupku. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Allah yang kami sembah. Kau sungguh baik bagiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa kerinduan kami. Mari nyatakan kuasa-Mu di hidup kami Tuhan. Engkau mengalir Tuhan, memulihkan hati kami yang rindu akan Engkau Yesus Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib, dan kami berharap hanya padamu Yesus. Bersyukur Yesus Tuhan, sebab Kau Allah yang layak disembah. Kemegahan Raja dalam kemuliaan
Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sore hari ini kami menyembah Engkau Yesus karena kami rindu akan Engkau Tuhan. Mari mengalir atas kami, memenuhi hati kami Tuhan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Kau Tuhan, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Oh, selamanya besar di dalamku. Kemegahan Raja, kami menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Yesus Tuhan. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Yesus, Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Oh, besar Yesus.
ini. Ini hati kami menyembah-Mu Tuhan, segenap hati kami menyembah-Mu, berharap penuh kepadamu Tuhan. Engkau berkuasa atas hidupku, Engkau berkuasa atas seluruh hidupku Tuhan. Kami berserah, kami berharap kepadamu. Yesus, 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 kami berseru kepadamu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak ditinggikan. Kau Raja segala raja, Kau layak ditinggikan. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Dengan segenap hati katakan, Kau Raja segala. Ini pujian setiap kami Tuhan. Kau layak ditinggikan. Hatiku bernyanyi, Kau besar, Kau Rajaku, Kau Raja segala. Kau mengalir sore hari ini di tempat ini Tuhan. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu Yesus, dengan hadirat-Mu Tuhan. Yesus, sekali lagi katakan, Kau Raja segala raja, dan Kau Raja segala raja, sebab Kau layak. Ya Yesus, kami tinggikan Engkau. Hatiku bernyanyi, kami bersuka untuk memuji-Mu Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar dan ajaib. Dengan segenap hati kami katakan, Yesus, besar Allahku, dan kami nyatakan Kau sungguh besar, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar. Oh Yesus, selamanya besar. Tuhanku, berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami nyatakan Kau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami berharap padamu, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami tidak akan takut Tuhan melalui setiap jalan-jalan kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau muliakan nama-Mu Yesus, sebab Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari kita mau berikan tos kanan kiri kita. Kita kasih semangat dan sukacita yang baru. Kita percaya sore hari ini Tuhan berikan sukacita di dalam setiap hidup kita, dalam setiap hati kita. Haleluya. Mari pada sore hari ini kita mau bawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Segala puji syukur kami Tuhan, kami
bersama Tuhan, amin. Kita mau lupakan yang lalu dan kita mau berjalan bersama Tuhan untuk mendapatkan mahkota yang benar-benar luar biasa yang kita mau sampaikan pada Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami mau menikmati mujizat darimu Yesus. Bahkan yang telah lalu mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia kan panggilanmu, Kau yang sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Yesus, Yesus Tuhan, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Mari katakan, ku mau setia kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Bersama-sama katakan, ku mau setia kan panggilanmu. Ya Yesus, kami percaya padamu Tuhan. Amin. Kami percaya mujizatmu Yesus. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Sekali lagi katakan, ku mau setia kan panggilanmu, Kau yang sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Katakan, di dalamku, dalamku, dalamku. Haleluya Tuhan. Yesus, silakan duduk Bapak Saudara. Kita mempercayakan hidup kita pada tangan Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan Allah yang menuntun setiap langkah kita. Dan saat ini kita mau berserah pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Kita mau cari wajah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang kami andalkan Yesus. Kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang menuntun setiap hidup kami Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percayakan hidup kami kepadamu, Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Oh Yesus, Allah yang besar, sungguh besar setiamu, Kau Yesus, isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Mari sekali lagi kita mau bangkit berdiri dan katakan, janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku.
kasih-Mu besar. Kami percaya kuasa-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tidak seorang pun Engkau tinggalkan kami. Tidak seorang pun kami biarkan berjalan sendiri melalui tahun-tahun kami hari ini. Kami percaya kasih-Mu sempurna. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Untuk itu biarlah tetap kuat dan teguh hati kami menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi seizin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi semua ada di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu biarlah kami belajar mengerti. Dan kami menghidupi hari-hari kami dengan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sore hari ini hati kami tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Kuatkan setiap kami yang lemah. Hiburkan setiap kami yang susah. Bahkan kebenaran firman-Mu akan memerdekakan kami, membangkitkan iman kami, dan membawa kami di dalam kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari yang berkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom, haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa di mana kita masuk di minggu kedua di tahun 2023. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak prediksi, banyak orang berpendapat bahwa tahun 2023 itu akan susah, sukar, saudara. Tetapi mari kita akan dengar apa kata firman Tuhan yang akan membuat kita tetap antusias, semangat menjalani hari-hari kita. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Saya rindu kita membuka Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai 34, firman Tuhan berkata demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu perkara yang harus kita mulai persiapkan dan mulai kita bangun kehidupan kita hari-hari ini, bahwa saudara dan saya harus dipastikan bahwa kita ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apapun yang terjadi, apapun yang diprediksikan, apa yang mungkin dianalisa oleh banyak orang, tahun 2023 adalah sesuatu yang berat bagi kita. Bagi kita yang berwirausaha, bagi kita yang bekerja di kantor, bagi kita orang-orang yang mungkin pekerjaannya serabutan. Saudara, siapapun kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Tetapi ketika kita ada di dalam kerajaannya Allah, ketika kebenarannya ada dalam hidup setiap kita, Alkitab kita berkata semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan Tuhan bagi kita? Semuanya. Kalau kita kekurangan hikmat, Tuhan akan berikan kita hikmat, akan ditambah-tambahkan hikmat Tuhan atas hidup kita. Kalau kita hari-hari ini kekurangan atau kehilangan kekuatan, Tuhan akan tambahkan kekuatan itu sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatu di depan kita bersama Tuhan. Kalau hari-hari ini kita menjadi lemah, Tuhan akan kuatkan kita. Tuhan akan, kalau kita dalam keadaan susah, Tuhan akan hiburkan kita. Kuncinya adalah bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Mari kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Di dalam ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 14. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang menjadi PR bagi kita umat Tuhan hari-hari ini. Kalau memang di depan kita sukar, kalau di depan kita memang sulit, kalau di depan kita perkara-perkara susah, sukar terjadi, tetapi kerajaan Tuhan berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Untuk itu hari ini tentunya kita mau belajar bagaimana kita menghadapi tahun 2023 dengan iman percaya kepada Tuhan. Mungkin perkara-perkara yang mengagetkan hari-hari ini muncul terjadi. Tidak diduga, bahkan di luar prediksi kita muncul dan kita mulai menjadi khawatir, kita mulai menjadi takut. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Segala sesuatu yang ditulis oleh Allah, yang dirumuskan, yang diatur, yang ditetapkan bagi setiap umat manusia untuk melakukannya. Firman Tuhan itulah kebenaran. Alkitab kita berkata, akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Damai sejahteramu, sukacitamu. Tahun 2023 saya berharap kita tidak dipengaruhi oleh apa kata dunia, tetapi hidup kita dipengaruhi oleh apa kata Tuhan. Amin. Kalau kita dipengaruhi dunia, saudara, kita mendengar banyak pendapat orang yang belum tentu orang yang berbicara kepada kita adalah orang yang pertama mengerti dengan benar. Mereka mungkin bukan orang yang kompeten, tetapi mereka berbicara, asal bunyi, saudara. Nah ini susahnya kita orang percaya kalau kita asal mendengar. Hari-hari ini cerita bohong itu mudah disebarkan. Hari-hari ini cerita-cerita tentang ketidakbenaran itu mudah disebarkan. Cerita-cerita buruk mudah disebarkan banyak orang. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam mendengar, kita tidak memilah, kita tidak memilih dengan baik, kita bisa saja kehilangan sejahtera kita. Aduh, tiwas aku investasi, ternyata bunga bank menurun. Wah, aduh. Bukankah di dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, di dalam dunia investasi, semuanya itu bisa terjadi kapan saja dan sewaktu-waktu, berubah tanpa pemberitahuan, saudara. Tetapi ketika kita hari-hari ini menghadapi perjalanan hidup kita di tahun 2023, Allah mengajar kita mengingatkan kembali tentang carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makan minum. Orang seringkali berkata, oh pokoknya kita ini cukup makan, cukup minum kita ini berkelimpahan. Nah, kerajaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Saudara, kerajaan Tuhan itu tidak dihitung dari berapa besar uang kita. Berapa banyak yang kita peroleh, itu tidak menunjukkan apakah kita ini ada di dalam yang namanya kerajaan Allah. Bukan soal makan minum, bukan soal apa yang kita punya. Tetapi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita membangun rumah tangga kita di dalam kebenaran, maka Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas di dalam keluarga kita. Ketika kita bekerja dengan cara-cara kebenaran, maka Tuhan berkuasa atas pekerjaan kita dan dialah rajanya. Dia yang menjadi rajanya, bukan kita. Keluarga kita, kalau rajanya seorang laki-laki, saudaraku, yang tidak takut akan Tuhan, nilai-nilainya bukan nilai-nilai kebenaran, dan tentunya damai sejahteranya pun semu. Ada banyak orang terlihat rumah tangganya baik, utuh, tetapi di dalamnya ada bara api.
orang hidup seperti di neraka. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang dihidupi. Di dalam pekerjaan kita pun akan menjadi satu hal di mana kita akan merasakan apa yang tidak baik. Kalau kita tidak membangun pekerjaan kita di dalam kebenaran. Hari-hari ini semuanya serba terbuka. Orang kalau mau saudara korupsi, itu enggak lama pasti akan ketahuan. Kenapa? Semuanya serba terhubung, semuanya serba terbuka. Hari ini Bapak Ibu bayar BPJS enggak perlu pakai kartu BPJS. Anda ke rumah sakit enggak bawa kartu BPJS, di beberapa tempat sudah bisa diakses. Dengan apa? Nomor induk kependudukan kita. Dengan nomor induk kependudukan itu, saudara, diketahui Anda ikut BPJS enggak? Dengan nomor induk Anda itu diketahui Anda punya aset apa saja. Semuanya serba terbuka. Semuanya serba terbuka. Beberapa bulan yang lalu, saudara, saya mendapat surat cinta dari pajak, saudara. Dari pajak. Saya dapat panggilan, kemudian saya lihat, wah, lah kok tagihannya mengerikan. Harga mobil dikalikan sekitar 20%, itu menjadi bagian yang harus dibayar. Saya kaget, waduh. Kenapa? Karena nomor KTP saya dipakai untuk membeli mobil secara cash. Sedangkan saya kredit. Jadi kakak saya yang membelikan, saya yang mengangsur kepada kakak saya. Tetapi karena nomornya, KTP-nya yang dipakai adalah KTP saya, maka saya yang dapat tagihan. Bapak masih kurang bayar pajak sekian puluh juta. Wow. Akhirnya saya ke Dirjen Pajak, kemudian saya ketemu dengan konsultan di sana, saya bercerita kasusnya. Kemudian saya dibawa untuk melihat, Pak, coba dilihat laporan pajak Bapak di tahun 2017 sampai 2022. Coba dilihat apakah aset ini sudah Bapak laporkan. Kemudian saya mulai cari, buka-buka di file saya, saudara. Kemudian konsultan itu berkata, wah, tenang Pak, ini sudah Bapak laporkan dan semuanya sudah benar. Lah tapi ini bagaimana dengan tagihan ini? Kok bisa terjadi? Dia berkata begini, iya Bapak, Bapak akan dapat ini karena aksesnya dari Samsat. Dari Samsat melaporkan ke Dirjen Pajak. Di tahun 2017, mobil-mobil yang dibayar secara cash, secara tunai, dimiliki oleh nama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Lah data itu dikasihkan aja ke Dirjen Pajak. Dirjen Pajak yang menelusur, sudah bayar pajak belum, sudah dilaporkan belum. Demikian juga aset-aset yang lain. Semuanya serba terbuka. Loh, ini kerjanya dapat gajinya 10 juta. Lama kerja sekian tahun, kok bisa beli rumah harga sekian miliar? Wah saudara, gampang itu saudara sekarang. Cari, tahu-tahu nanti dapat tagihan pajak. Dari mana? Semuanya sudah terkoneksi, semuanya sudah terhubung, semuanya sudah terbuka hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu di dalam kehidupan kita ini menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, ketika kita hidup di dalam kebenaran, apa yang terbuka itu menjadi aman bagi kita. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, orang tidak berani terbuka, orang tidak berani terang-terangan, orang tidak berani yang namanya
rahasianya diketahui orang. Tetapi hari ini saya mau berkata, ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran, maka akan menjadi masalah atas hidup kita. Laporan keuangan itu mudah dilihat. Termasuk Anda para mahasiswa yang Anda hari-hari ini membuat karya ilmiah dengan nyontek sana nyontek sini, ambil sana ambil sini, saudara. Ketahuan, saudara. Karena dengan memasukkan skripsi saudara, tulisan akhir saudara di internet dengan sebuah aplikasi, saudara, dimasukkan kemudian muncul angka. Plagiasinya 50%, 60%, sudah, ketahuan. Tetapi kita harus membangun kehidupan dalam kebenaran supaya apa? Damai dan sejahtera menjadi bagian kita. Saya itu mahasiswa produk lama, lulus tahun 2005, sekarang sudah 2023. Sudah lama tidak berkaitan berhubungan dengan hal-hal yang akademis, saudara. Dan kemarin 6 bulan saya kuliah, saya melongo-melongo dengan segala perkembangan yang ada. Semuanya narasumbernya bisa dicari, buku yang kita ambil bisa dilihat, apakah kita ini membaca atau tidak itu bisa konangan, saudara. Nah, hari-hari ini makanya kenapa orang berkata sukar, iya. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka segala sesuatu dalam hidup kita akan berjalan dengan baik. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Kolose pasal 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Apa itu perkataan Kristus? Firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Kebenaran bagi kita. Dan ketika kita hidup di dalam kebenarannya, ketika perkataan Kristus itu diam di dalam hidup kita dengan segala kekayaannya, maka kita akan memperoleh apa yang baik yang datang daripada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, segala dengan firman Tuhan berkata, kalau perkataan Kristus itu diam di dalam kehidupan kita dengan segala kekayaannya, apa yang kita butuhkan, mendapatkan jawaban enggak dari Tuhan? Dapat. Kita enggak punya jalan keluar, kita percaya, kita baca firman, kita percaya, kita lakukan, maka kita akan memperoleh hikmat. Kalau kita membutuhkan jalan keluar, perkataan Kristus, kebenaran Tuhan itu kita hidupi, maka kita akan memperoleh jalan keluar. Apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Karena Alkitab kita berkata, dengan segala kekayaannya. Segala kekayaan ini bukan hanya berbicara masalah uang. Bukan juga hanya sekedar berbicara tentang harta benda. Tetapi lebih daripada itu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada hikmat Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Ada kesehatan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang hari-hari ini mungkin menjadikan kita menjadi khawatir? Biarlah kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Izinkan hidup kita dikuasai oleh Allah sehingga hidup kita ini menjadi sebuah kerajaan kecil bagi Tuhan. Pekerjaan kita jadikan menjadi kerajaannya Tuhan. Bagaimana caranya? Biarkan Tuhan yang berotoritas di atas pekerjaan kita. Kita hidup di dalam kebenarannya. Kita izinkan Tuhan mengambil alih segala sesuatu. Maka pertolongan Tuhan akan terjadi, kekuatan Tuhan akan melimpah, kasih karunia Tuhan akan besar atas hidup kita. Orang kalau dapat kasih karunia itu enak, saudara.
Kalau kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, itu enak. Syaratnya satu, kita hidup di dalam kebenaran. Perkataan Kristus itu diam di dalam hidup kita. Bagaimana caranya perkataan Kristus itu bisa diam di dalam hidup kita? Ya baca Alkitab. Baca Alkitab. Karena setiap firman itu memang mengajar kita, menegur kita, dan memperbaiki kelakuan kita. Itu firman Tuhan. Dan ketika kita membaca, semakin hari kita disempurnakan, semakin hari kita dipertajam. Kita ngerti, kita kenal. Dan kita tahu polanya Tuhan, enak. Kita seringkali menghadapi pencobaan, menghadapi pergumulan. Kita lupa bahwa Tuhan sebetulnya siap menolong kita. Polanya Tuhan itu, kalau tangan kita ke atas, tangan Tuhan kemana? Bawah. Tapi kalau tangan kita yang ke bawah, tangan Tuhan kemana? Tangan Tuhan diam saja. Wes kerja no dewe, wes selesai no dewe, wes golek odalan dewe, wes dengan kekuatanmu dewe. Tapi ketika kita, Tuhan tolong aku, tangan Tuhan kemana? Terulur kepada kita. Tuhan campur tangan. Makanya kenapa kita perlu tahu pola-polanya Tuhan. Untuk kita lakukan di tahun ini. Karena Alkitab kita berkata sesungguhnya kekuatanmu tidak seberapa. Saya seringkali mengalami banyak keterbatasan, kekuatan saya terbatas. Kadang-kadang saya bingung menghadapi segala macam pergumulan, segala macam beban di dalam pelayanan. Kadang-kadang saya bingung. Ada gereja di ambang perpecahan. Saya sebagai pengurus perwil yang masih muda, saudara. Ini piye Pak? Gerejaku penake diapake. Lah saudara, nah ini saudara. Tetapi ketika Tuhan kita mintai tolong, Tuhan itu jawab. Beberapa kali Tuhan berikan kesempatan untuk saya mendampingi gereja-gereja yang mulai ditinggal gembalanya karena dipanggil Tuhan. Ada gembala yang baru yang harus dipersiapkan. Saya bersyukur. Kadang-kadang menghadapi selesai khotbah gitu, tahu Pak Pendeta, ya mampir ke tempat saya. Oh ya, ditungguin saudara. Dan akhirnya karena ditungguin nggak enak kalau nggak mampir. Setelah mampir cerita, wah gembala ini gini Pak, gembala begitu Pak, gembala begini. Dia lupa kalau dia sedang berbicara juga dengan seorang gembala. Kadang-kadang jadi bingung, Tuhan. Kadang-kadang ketika mendengar itu tahu, ini dia yang salah. Tapi kadang-kadang bingung juga, masalahnya nggak ngerti secara jelas. Kan hanya mendengar satu pihak, tidak mendengar pihak yang lain. Tapi di situ ketika andalkan Tuhan, perkataan-perkataan Kristus itu tinggal di dalam hidup dengan segala kekayaannya. Puji Tuhan. Beberapa gereja yang kita dampingi berjalan dengan baik. Berganti dengan gembala yang baru, bertumbuh dengan baik. Bersyukur saudara. Demikian juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini ada bagian untuk kita mencari Tuhan. Di tahun ini kita perlu yang namanya hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, menjadi bagian kita, saya dan saudara, adalah saudara dan saya jangan cemas, jangan takut. Kadang-kadang apa yang kita lihat tidak seperti kenyataannya. Kadang-kadang apa yang terjadi saat ini itu berbeda dengan keadaan yang sebetulnya sedang terjadi.
Kemampuan kita itu melihat hanya satu bagian kecil. Dan ketika kita melihat bagian yang kecil, seringkali kita salah menilai. Pagi-pagi lihat, aduh mendung. Wah, ini mesti hujan, pasare sepi wong, dodol ora payu, duitku mlebune sithik, ora iso mbayar utang. Itu masalah mendung bisa sampai ke utang. Padahal kita seringkali ngalami ketika bangun kelihatannya gelap, kelihatannya mendung, tetapi dalam waktu sekian menit matahari terbit, awan tersapu oleh angin, cuaca menjadi terang. Betul ya? Kecemasan itu membebani kehidupan kita. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Bagian kedua yang harus kita lakukan di tahun ini, jangan cemas hatimu. Tuhan sanggup memelihara engkau, Tuhan sanggup memberkati engkau, Tuhan sanggup membuka jalan-jalan bagimu, Tuhan sanggup mengangkat engkau. Siapa yang bisa menurunkan kita kalau Tuhan yang sudah mengangkat kita? Siapa yang bisa menutup kalau Tuhan sudah membukanya? Tidak bisa. Kami mengalami, kalau Tuhan yang angkat tidak bisa orang turunkan. Kalau Tuhan sudah buka menjadi berkat kita, saudaraku, berkat Tuhan tidak pernah akan tertukar. Kalau kita mungkin gampang, saudara, keliru. Sandal saja kalau pas sarasean tahu-tahu balik, loh, jangankan sarasean, saudara. Latihan musik itu loh, saudara. Latihan musik itu hanya orang berapa toh? Enggak lebih dari 15 orang. Pulang itu bisa keliru, saudara. Yang satu sandal jepit, yang satu sandal selop, saudara. Enggak terasa, tahu-tahu setelah di rumah difoto. Yang satu pakai sandal jepit, yang satu pakai sandal selop. Kemudian diupload berkata, ini sandal siapa tertukar. Manusia itu gampang tertukar, tetapi kalau Tuhan tidak pernah keliru. Bapak Ibu perhatikan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman itu, yang jual gorengan berapa puluh. Bahkan ada yang berdampingan. Tapi berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Tuhan sudah punya takaran masing-masing sesuai dengan kasih karunia-Nya. Demikian juga setiap kita. Tuhan punya takaran khusus atas hidup kita. Jangan kamu khawatir. Amin. Berapa banyak yang seringkali khawatir? Percaya. Berkat Tuhan itu yang pertama tidak pernah tertukar. Yang kedua tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Tepat. Saya hari-hari ini seringkali sama Bu Mar itu cerita, Tuhan itu luar biasa ya Pak. Tepat. Terakhir di perayaan Natal kita, tepat kurang 1 minggu izin keluar. Jumlahnya juga tepat. Dana yang kita butuhkan dan yang kita keluarkan, yang Tuhan sediakan, tepat. Di rapat terakhir, saudara, di tengah-tengah itu, tengah-tengah
Sesudah Natal tapi belum tahun baru, kita rapat di tanggal 27. Puji Tuhan, dana kita sisa 200.000. Tepat persis turah 200.000 dari kebutuhan sekian puluh juta. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja, lumayan, masih ada sisa sekitar 1 juta. Dari diskon, dari overtime yang tidak dihitung, saudara, bisa sisa. Semuanya Tuhan rancang demikian luar biasa tepat. Untuk itu janganlah kamu cemas hatimu. Hari ini apa yang menjadikan kecemasan dalam hidupmu? Pak, skripsiku itu loh Pak, dosennya angel. Jangan cemas. Jangan cemas. Percaya Tuhan sanggup buka jalan atas hidupmu. Umurku ki lho Pak, wis sakmene durung entuk-entuk Pak. Tuhan itu sediakan tepat pada waktunya, santai saja. Jangan cemas. Tuhan sedang menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Pak, pekerjaanku dulu ada orang itu, aku pikir aku lulus, dia bisa memberi peluang kepadaku. Aku lulus, dia sudah pensiun. Jangan cemas, Tuhan bisa buka jalan. Saya dulu pernah ngalami, saya kuliah 3 tahun di perbankan, ambil ekonomi uang dan bank. Relasinya cukup lumayan. BHS Salatiga, itu direkturnya masih ada om-omnya dengan saya. BPD ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya kenal. Apa yang terjadi? Saya lulus, banknya dilikuidasi semua, BHS tutup. Bank apa itu? Tutup. Sebanyak yang tutup. Aduh, piye ini? Ternyata memang Tuhan arahnya tidak saya ke perbankan. Ngurusi kerajaannya Tuhan. Semuanya. Untuk itu hari ini jangan cemas. Tahun ini jangan engkau cemas menghadapi hari-hari kita. Pergumulan kita banyak, tetapi kasih karunia Tuhan menyertai kita. Tuhan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Yang ketiga, bagian apa sih di dalam kita mewujudkan kerajaan Tuhan atas hidup kita? Yang ketiga adalah bahwa kita harus melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Bagian kita yang ketiga yang harus kita lakukan adalah apapun juga yang kamu perbuat. Sekali lagi di sana katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita akan mengalami apa yang baik. Tahun 2023 kalau kita melakukan apa yang dijumpai tangan kita dengan segenap hati, maka apa yang kita usahakan dibuat Tuhan berhasil. Tapi kalau kita enggak sepenuh hati, kita setengah-setengah, kita akan bimbang. Hasil kerja kita tidak maksimal. Tidak punya daya saing. Kenapa? Setengah hati kok. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu, apa yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka hasilnya akan baik. Anda menikah setengah hati, sukacita Anda mungkin hanya setengah. Separuhnya lagi ketakutan dan kekhawatiran ditambah gelo. Tapi kalau Anda menikah dengan segenap hati, ambil keputusan segenap hati, ada kekuatan. Tanaman saja, kalau kita rawat dengan segenap hati,
itu hasilnya luar biasa. Tapi kalau kita nggak segenap hati, nggak terjadi apa-apa. Mas Herman ini punya ikan koi kecil-kecil. Dia beli mulai dari sekian ini. Kalau yang lain, kalau seperti saya tipenya, kalau beli ikan, yo sing gede, saudaraku. Menikmati langsung dalam keadaan besar. Mas Herman enggak kecil-kecil. Tapi dengan segenap hati, dibersihkan, kasih makan. Wong namanya ikan sak besar apa ya? Ikan cedol itu, saudara. Namanya ikan apa? Gupi apa gapi ya? Ikan gupi. Gupi, saudara. Itu kayak cedol, hanya ekornya saja yang warna-warni, saudara. Dulu saya pernah pengen belajar tentang ini, saudara. Tapi karena hati saya hanya setengah-setengah, saudara. Potensi ada, relasi ada, tetapi enggak jalan. Sedangkan Mas Herman itu hanya dengan 2 ekor atau 6 ekor itu, warna biru 2, warna oranye 2, warna silver 2 kalau tidak salah. Sekarang sudah ribuan. Bu Mariati dikasih, Mbak, gelem iwak ra? Mau. Dikasih 2 ekor. Dalam jangka waktu 2 bulan saja, itu hasil ikannya sudah banyak. Tapi kalau enggak segenap hati, ikan itu kira-kira hidup atau mati? Mati. Kalau hidup pun mungkin ikannya stres. Memiliki pemilik yang setengah-setengah hati. Ngasih makan, yo nek gelem. Itu pasti ikannya stres, ikannya kurus-kurus. Apalagi produktif, nggak mungkin menghasilkan. Tapi dilakukan dengan segenap hati, ambil makanan yang lembut sekali, ditabur, diperhatikan. Ini habis dimakan atau makanannya tenggelam, diperhatikan, saudara. 1 kotak diperhatikan, 1 kotak diperhatikan, sampai tahu ini ikan betina sudah hamil atau belum, itu sampai ngerti, saudara. Kenapa? Ada ketertarikan di sana, ada segenap hati di sana sehingga ngerti. Lah saya ditanya, Mas, iwak sing lanang karo iwak sing wedok endi njajal? Lampu, rumangsaku ya padha kabeh. Oh ndak. Kalau yang laki-laki itu ramping. Kalau yang betina perutnya gede. Oh gitu. Tak perhatikan, oh ikannya kecil, saudara. Kalau ikan koi kan besar, saudara. Itu ikan kecil-kecil, saudara. Tak lihat. Oh iya, ini ya, yang laki, ya betul. Ini yang perempuan, betul. Detail. Kenapa? Karena melakukan dengan segenap hati. Apapun yang hari ini dijumpai oleh tangan kita, kerjakan dengan segenap hati. Berat Pak, susah Pak, iya. Tetapi kalau kita melakukan dengan segenap hati, apa yang berat menjadi ringan. Apalagi sekarang pekerjaan kita ini yang luar kota tidak mudah. Menghadapi hujan, menghadapi angin, menghadapi banjir, saudara, betul? Saudara ke daerah Semarang, saudara ke arah Demak, saudara ke arah tempat-tempat yang rendah, hari-hari ini banjir. Tetapi kalau pekerjaannya itu dilakukan dengan segenap hati, banjir pun tidak menjadi masalah. Betul? Sama seperti orang yang menikah, yang usia pernikahannya masih muda. Saya dulu juga ngalami. Istri di Salatiga, saya kuliah di Solo. Itu kalau hatinya sedang rindu, hatinya sedang jatuh cinta, jam 9 malam saya keluarkan sepeda motor dari tempat kos. Bapak kos bilang, Pak Mul, kok malam-malam mau keluar, mau cari makan? Enggak Pak, saya mau pulang ke Salatiga. Walah, jam 09.00 kok balik, engko neng kono ketemu apa? Ya ketemu bojoku toh Pak.
pulang. Kenapa? Karena hati ada gairah. Tahun-tahun ini, kalau sementara orang berkata, sukar, susah, cari kerja susah, lakukan dengan segenap hati, usahamu. Tuhan akan membuat apa yang dijumpai oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Tahun ini mari pertama, hidup di dalam kebenaran. 2, jangan cemas. Yang ketiga, lakukan seperti untuk Tuhan. Maka kita menikmati apa yang baik yang datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu para pemain musik untuk naik ke depan. Dialah kekuatan kita. Dialah sumber segala sesuatu yang akan memampukan kita menghidupi hari-hari ini dan percaya bahwa kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun yang dapat ku banggakan selain Tuhan. Tahun 2023, biarlah kerajaan Tuhan turun atas hidup kita, karena kita hidup di dalam kebenaran dan percaya kepadanya. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita nyatakan iman kita melalui pujian ini, bahwa sesungguhnya kehidupan kita hanya anugerah Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita banggakan selain kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kita andalkan selain kuasa-Nya. Karena cinta-Mu, ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku. Mari berkata, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa,
aku hidup, Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan kami, Engkaulah kekuatan kami untuk kami menjalani tahun 2023 ini di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Tantangan di depan kami banyak, tetapi kami percaya Tuhan yang berikan kami otoritas dan kuasa. Engkau yang memberikan kami kasih karunia, sehingga apa yang kami perlukan Engkau mencukupkannya. Apa yang kami butuhkan Engkau menyediakannya. Bahkan Tuhan, kami tahu jalan-jalan baru terbuka di depan kami. Kemenangan menjadi bagian kami, kesuksesan menjadi bagian kami. Dan itulah yang Kau janjikan bagi kami dan setiap anak-anak kami. Keluarga kami dijamin oleh Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang memegang kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh menikmati apa yang baik yang datang daripada-Mu. Biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi kami mengandalkan Tuhan menjadi penolong kami. Allah yang menguasai seluruh kehidupan setiap kami. Dan bila kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga perkataan Kristus tinggal di dalam hidup kami dengan segala kekayaannya, maka apa yang kami perlukan disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk